Sebagai lelaki normal, Bagas yang usianya sudah lebih dari kepala tiga, tentu saja bahagia bisa mendapatkan daun muda seperti mantan adik iparnya itu. Ia merasa bagai kembali ke masa muda lagi. Jiwanya pun jadi lebih bersemangat. Welcome, enjoy your time. Assalamualaikum, selamat datang untuk pendengar baru dan terima kasih untuk yang masih setia dengan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Selamat mendengarkan. Bab 24. Pria itu mulai kecanduan istrinya. Wajah Risa merona. Pipinya tersipu malu saat mendengar ucapan Bagas yang terlontar begitu saja. Ia pun menundukkan kepalanya, khawatir jika suaminya itu tahu apa yang tengah ia rasakan saat ini. Iya, emang benar Mas Bagas sudah lihat semuanya. Tapi tetap aja aku malu. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Batin gadis itu. Kenapa juga dia harus bilang begitu sih? Gumamnya dalam hati. Ketidaknyamanan menggelayuti dirinya. Bingung harus berbuat apa. Hatinya ingin segera mengenakan pakaian, namun Bagas duduk santai di dekatnya tanpa dosa, seolah tidak memberinya ruang untuk bergerak. Dengan posisi yang sangat rentan, tanpa mengenakan sehelai benang pun, Risa mencoba mengumpulkan keberanian. Iya mas, saya malu. Bisa tolong keluar dulu nggak? Tanyanya dengan suara gemetar, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang menguasai. Sebenarnya dia tidak enak hati, harus mengusir Bagas dari kamarnya sendiri. Namun dia tidak mungkin juga jika dirinya yang pergi. Bagas hanya mengangguk, menjawab dengan nada santai. Ya udah kamu pakai baju aja dulu, saya tunggu di luar. Terima kasih mas, maaf ya saya jadi ngusir mas dari kamar sendiri. Tutur gadis itu dengan suara nyaris tak terdengar. Santai aja, sekarang kan ini kamar kamu juga, ucap pria itu sambil mengusap kepala Risa. Kemudian dia beranjak dan berlalu. Jantung Risa terasa seperti hampir meledak. Baru kali ini ia merasakan pria itu bersikap manis padanya. Ia bahkan menyentuh kepala yang tadi diusap oleh suaminya itu. Entah mengapa, tiba-tiba ia tersenyum malu-malu, seolah merasakan sesuatu di hatinya. Momen itu pun sukses membuatnya melupakan Yoga, yang selama ini ia cintai. Mungkin saat ini pria itu masih terpuruk. Saat pintu kamar tertutup, Risa menghela nafas lega. Dia berusaha turun dari tempat tidur sambil meringis. Kenapa rasanya begini sih? Keluhnya. Ia sangat tidak nyaman dengan perasaan yang ia rasakan saat ini. Setiap kali melangkah, rasanya seperti ada yang aneh. Dia bahkan tidak bisa berjalan normal seperti biasa. Gadis itu berdiri di depan lemari, memandangi cermin, hendak berbicara pada dirinya sendiri. Namun dia malah dibuat terkejut oleh penampilannya itu. Di lehernya banyak tanda merah yang begitu jelas. Ia yakin pasti tadi Siti dan Hani pun dapat melihatnya. Ya ampun, kenapa ini merah semua? Gumamnya. Dia tidak tahu jika perbuatan suaminya sampai sebanyak itu. Ia pikir Bagas tidak meninggalkan jejak di sana. Aduh gimana nih, pantesan tadi Biani sampai ngeledek begitu. Aku malu banget Keluh Lisa memelas. Hatinya semakin berdebar-debar kala ia mengingat apa yang dilakukan oleh suaminya tadi. Sampai meninggalkan jejak seperti itu. Dia meraba tanda-tanda tersebut sambil melamun. Kamu harus sadar sekarang dia udah jadi suamimu. Gumamnya pelan. Dia berhak ngelakuin semua ini, sambung gadis itu lirih. Ia mencoba meyakinkan diri sendiri. Lambat laun, dia mulai mengenakan pakaian satu persatu, mengatasi rasa malu yang menjadi tembok menghalang antara dirinya dan Bagas. Di luar kamar, Bagas duduk di sofa. Pikirannya melayang, betapa dia ingin membuat Risa merasa lebih nyaman sebagai istrinya. Dia tahu, waktu dan kesabaran adalah kuncinya. Ia pun bersedia menunggu selama yang dibutuhkan Risa untuk membuka diri sepenuhnya kepadanya. Apalagi saat ini dia memiliki saingan yang cukup berat. Tidak mungkin dirinya bersantai saja. Bagas merasa dirinya perlu berusaha lebih kuat lagi, supaya hubungan mereka bisa semakin erat. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku ajak dia bulan madu aja ya? Tapi pantaskah?
gumam pria itu. Jika pergi bulan madu, dia merasa bersalah pada Rina. Namun di sisi lain, ia pikir mungkin itu cara terbaik supaya dirinya bisa mengikat hati Risa. Apabila dirinya membiarkan jarak di antara mereka terus-menerus, bisa-bisa nanti Yoga merebutnya kembali. Tentu saja dia tidak rela. Apalagi setelah malam pertama yang ia lalui bersama gadis itu. Tiba-tiba rasa ingin memiliki pun muncul semakin kuat. Sebagai lelaki normal, Bagas yang usianya sudah lebih dari kepala 3 tentu saja bahagia bisa mendapatkan daun muda seperti mantan adik iparnya itu. Ia merasa bagai kembali ke masa muda lagi. Jiwanya pun jadi lebih bersemangat. Bahkan, ia yang sebelumnya sudah jarang berhubungan saat Rina masih hidup dulu, rasanya sekarang ia ingin melakukannya setiap hari. Benar-benar seperti pengantin baru. Di kamar, Risa yang sudah selesai mengenakan pakaian dan membersihkan diri di kamar mandi, kembali ke tempat tidur. Memang benar apa kata Siti, tempat tidur itu sangat berantakan. Pasti gak nyaman kalau tidurnya berantakan begini, gumam gadis itu. Apalagi ia melihat ada beberapa bagian spray yang basah. Alhasil gadis itu berjalan ke arah lemari untuk mengambil spray. Ya ampun, tinggi juga. Gimana ngambilnya ya? Gumam gadis itu. Ia berusaha meraih spray tersebut tetapi tidak terjangkau olehnya karena terlalu tinggi. Di saat yang bersamaan, Bagas masuk ke kamar itu. Ia pun langsung mendekat dan membantu istrinya. Pria itu berdiri di belakang Lisa dan bertanya, "Mau ambil apa?" Jantung Lisa berdebar-debar. Mas, maaf, itu saya mau ganti spraynya," jawab gadis itu sambil balik badan. Semakin terkejut saja dia saat menyadari bahwa Bagas tepat berada di hadapannya. Apalagi pria itu malah semakin maju dan menghukumnya. "Mau warna apa?" tanyanya sambil mengulurkan tangan ke atas. "Apa aja?" jawab Risa singkat. Ia menahan napas karena aroma tubuh suaminya itu membuat pikirannya berkelana. Pergulatan panas tadi meninggalkan kesan mendalam bagi gadis itu. Sampai saat ini saja dia seolah masih dapat membayangkan dan merasakan bagaimana aroma harum yang menguar dari tubuh suaminya. Ia penasaran, apakah pria itu memakai parfum atau memang tubuhnya yang harum? Namun jika dipikir lagi, apa mungkin malam-malam begitu dia memakai parfum di rumah? Atau jangan-jangan pria itu memang sudah berniat melakukan hubungan dengannya, sehingga mempersiapkan diri sejauh itu. Ini, ucap Bagas, sambil menyerahkan satu set spray berwarna toska pada istrinya itu. "Terima kasih mas," sahut Risa lirih. Dia pun berjalan ke samping untuk melewati suaminya itu, sebab Bagas tidak beranjak sedikit pun dari posisinya tersebut. "Biar saya bantu," ucap pria itu. Dia pun menyusul Risa ke arah tempat tidur, lalu berdiri di seberang istrinya itu. Mereka menarik selimut secara bersamaan. Keduanya langsung membeku saat melihat bercak merah yang ada di spray. Warnanya terlihat jelas karena spraynya berwarna putih. Risa menelan saliva. Bercak merah itu seolah ingin menunjukkan pada mereka bahwa saat ini gadis itu sudah tidak perawan. Sedangkan Bagas salah tingkah, sebab dirinya yang telah mengambil kesuciannya. "Maaf ya mas, jadi kotor semua," ucap Risa lirih. Dia merasa bersalah karena dirinya tidak bisa menahan diri, sampai membuat tempat tidur Bagas basah. Risa sendiri belum paham apa yang sebenarnya terjadi. Apakah hal itu wajar atau hanya dia yang seperti itu? Menurutnya hal tersebut sangat memalukan. Ia tak tahu, justru Bagas senang dengan reaksi tubuhnya yang tak terkendali itu. Dengan begitu ia merasa sangat perkasa. "Kamu gak perlu minta maaf, itu wajar kok. Justru bagus kalau kamu bisa seperti ini terus," sahut pria itu sambil mengulum senyuman, seolah memberi kode pada istrinya bahwa dia senang. Ia pun menarik spray hingga terlepas. Risa jadi gugup. Dia tidak mengerti apa maksud ucapan suaminya itu. Masa iya ngompol wajar? Nanti kalau tempat tidurnya jadi bau gimana? Mana tadi kena badannya Mas Bagas, aku jadi gak enak hati. Batinnya. Dia pikir tadi dirinya mengompol.
Padahal kenyataannya bukan seperti itu. Akhirnya mereka bekerja sama memasang spray yang baru. Alhamdulillah, ya udah kita istirahat yuk, ucap pria itu. Dia pun segera naik ke tempat tidur. Mas, ucap Risa kikuk. Dia masih berdiri di samping tempat tidur. Iya, tanya Bagas yang baru saja naik ke tempat tidur. Risa sangat gugup, bingung harus bicara dari mana. Itu, tadi kan, tadi saya nggak sengaja pipis kena badan Mas. Belum sempat gadis itu menyelesaikan ucapannya, Bagas langsung memotongnya. Itu bukan air seni, Riz, ucapnya sambil tersenyum. Dia gemas karena kepolosan istrinya. Hah? Risa terkejut. Kalau bukan air seni terus apa? Batinnya. Bagas menghela napas dalam-dalam. Dia bersandar pada headboard tempat tidur, lalu menarik istrinya untuk duduk di sampingnya. Risa pun menuruti permintaan suaminya itu. Namun tiba-tiba Bagas berbisik di telinganya. Itu bukan air seni. Tadi kamu bukan pipis tapi kelima. Artinya tubuh kamu suka dengan apa yang saya lakukan. Suaranya berdesis dengan sangat seksi. Risa menelan saliva. Tubuhnya meremang setelah mendengar bisikan suaminya itu. Wajahnya pun terasa panas dan merah padam. Apa dia bilang? Tubuhku suka. Batinnya. Dari mana Mas bisa tahu? Tanyanya gugup. Dia seolah tidak terima karena malu saat disebut tubuhnya suka pada apa yang Bagas lakukan. Saya kan udah dewasa, paham betul dengan semua itu. Kamu mau bukti? Tanyanya. Tangannya mulai bergerak, menelusup ke dalam pakaian istrinya itu lagi. Sepertinya ia sengaja memilih dasar alih-alih piyama celana, supaya memudahkan aksinya. Risa langsung menahan tangan suaminya itu. Enggak Mas, saya cuma nanya, jawabnya gugup. Bagas menatapnya lekat-lekat. Tapi saya mau membuktikannya. Desis pria yang matanya sudah berkabut itu. Lalu dia langsung mendaratkan bibirnya di bibir istrinya lagi. Sungguh gadis itu benar-benar menggugah hasratnya. Padahal baru 1 jam yang lalu permainan mereka usai. Bahkan spraynya saja baru diganti. Kini dia sudah ingin memulainya lagi. Jika sudah seperti itu, Risa tidak dapat menolak. Dia pun pasrah dengan apa yang suaminya lakukan. Meski ia takut karena sisa permainan sebelumnya masih meninggalkan rasa sakit. Namun gadis itu bingung dengan apa yang ia rasakan. Bagas benar-benar pandai membuatnya merasa nyaman. Rasa sakit itu seolah lenyap begitu saja, seiring dengan permainan lembut jari-jari kekar suaminya tersebut. Bagas tersenyum saat melihat ekspresi wajah istrinya yang mulai tak terkendali. Ia semakin bersemangat ketika mendengar bibir mungil itu mengeluarkan rintihan yang seksi. Akhirnya malam itu mereka mengulangi pergulatan panasnya lagi, hingga tubuh mereka berdua seperti mandi keringat, dan Risa terkulai lemas. Setelah permainan usai, Bagas berbaring di samping istrinya. Ia pun merasa lelah, tetapi tubuhnya terasa sangat ringan. Bahaya, Riz, ucap pria itu sambil meredakan napasnya yang masih tersengal-sengal. Kenapa, Mas? Tanya gadis itu lemas. Sepertinya saya mulai kecanduan kamu, sahut pria itu. Bersambung.